Kelas IPA 2, nomor absen 21, SMAN Negeri 1 Pelemahan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab fluida statis, yaitu tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Apakah tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes itu? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh pada zat cair yang diam dalam kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatis tergantung dari ketinggian zat cair, massa zat cair, dan yang terakhir, percepatan gravitasi bumi. Kenapa seseorang bisa mengapung ketika berenang? Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam kolam, akan merasakan bahwa badannya terapung karena akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dari gaya gravitasi inilah berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya. Dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air. Sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Hal ini disebabkan karena ketika benda masuk ke dalaman air, ada dua tekanan yang terjadi. Yang pertama, tekanan ke bawah, yaitu gravitasi. Kedua, tekanan ke atas, yaitu daya apung. Seseorang bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya. Sehingga jika massa jenisnya lebih besar dari air, maka seseorang akan tenggelam. Namun, bila massa jenisnya lebih ringan dari air, maka seseorang akan mengapung. Tekanan hidrostatis memiliki rumus, yaitu Rho dikali G dikali H. P yang artinya tekanan hidrostatis memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Rho yang artinya massa jenis memiliki satuan kilometer per meter kubik. G yang artinya gaya gravitasi memiliki satuan meter per sekon kuadrat. H, kedalaman atau ketinggian air, memiliki satuan meter. Perlu diketahui bahwa tekanan diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas tekan pada kedalaman tertentu. Itulah sebabnya dapat diketahui bahwa kedalaman akan berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan. Ketika suatu benda bisa masuk ke dalam air, artinya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Bagian ini juga menyebabkan seseorang bisa seimbang dan bisa mengapung di air tanpa peduli sebesar apapun massa benda yang dimiliki orang tersebut. Demikian juga, semakin tinggi kedalaman air, maka tekanan yang didapat akan semakin tinggi. Yang kedua,
Saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Hukum Archimedes memiliki rumus, yaitu Rho dikali G dikali V. Fa yang artinya gaya apung yang memiliki satuan Newton. Rho yang artinya massa jenis zat cair memiliki satuan kilogram per meter kubik. G yang artinya percepatan gravitasi bumi memiliki satuan meter per sekon kuadrat. V yang artinya volume benda yang tercelup memiliki satuan meter kubik. Benda dalam hukum Archimedes. Apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, benda tenggelam. Benda dinyatakan tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu berada pada dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, batu yang dimasukkan ke dalam air. Kemungkinan yang kedua, benda melayang. Benda melayang di dalam zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan dari atas dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya telur ketika dimasukkan ke dalam air. Kemungkinan yang ketiga, benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, plastik yang dimasukkan ke dalam air. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidrometer. Hidrometer merupakan alat untuk mengukur berat jenis atau massa jenis zat cair. Jika hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian alat tersebut akan tenggelam. Makin besar massa jenis zat cair, makin sedikit bagian hidrometer yang tenggelam. Hidrometer banyak digunakan untuk mengetahui besar kandungan air pada bir atau susu. Yang kedua, balon udara. Mengapa balon yang diisi udara bisa terbang? Hal itu terjadi karena balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa hukum Archimedes bisa diterapkan tidak hanya pada zat cair saja, melainkan pada fluida, yang artinya
Setiap zat yang bisa mengalir, seperti zat cair dan gas, bisa memanfaatkan prinsip hukum Archimedes. Yang ketiga, kapal laut. Mengapa kapal laut bisa terapung? Berdasarkan hukum Archimedes, kapal dapat terapung karena berat kapal sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air laut, meskipun terbuat dari baja atau besi. Badan kapal dibuat berongga agar volume air yang dipindahkan oleh badan kapal lebih besar. Dengan demikian, gaya ke atas juga lebih besar. Yang keempat, galangan kapal. Galangan kapal merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat bagian bawah kapal. Pada gambar di samping, menunjukkan sebuah kapal yang terapung di atas galangan yang sebagian masih tenggelam setelah diberi topangan yang kuat, sehingga kapal seimbang, air dikeluarkan secara perlahan-lahan. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa.